flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the field. Satu persatu, nama-nama besar Timnas Indonesia mulai masuk daftar incaran klub-klub Asia Tenggara. Dari Malaysia, Thailand, hingga bahkan klub Liga 1. Semuanya kini saling berebut bintang Garuda, khususnya para pemain keturunan yang sedang berkarir di luar negeri. Tapi muncul satu pertanyaan besar. Kenapa pemain Timnas Indonesia justru jadi rebutan di ASEAN? Apa karena kualitas mereka di atas rata-rata? Atau ada alasan lain di balik perebutan ini? Di satu sisi ini bisa jadi peluang emas untuk mereka tampil reguler. Tapi di sisi lain, banyak yang menilai ini justru bisa jadi jebakan karir. Karena mereka tidak lagi bermain di sistem kompetitif Eropa, melainkan liga-liga yang masih bergulat dengan masalah internal, dari kualitas sampai sepinya stadion. Dan yang paling menarik, reaksi publik khususnya Indonesia memberikan peringatan tegas. Komentar-komentar tegas melawan ada di mana-mana. Ada yang marah, ada yang satir, bahkan ada yang menuduh klub-klub ASEAN hanya ingin menyedot popularitas Indonesia saja. Lalu siapa saja yang sedang diincar? Apa motif sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi jika para bintang ini akhirnya memilih pulang ke Asia Tenggara? Sebelum bicara soal perebutan pemain timnas, kita perlu melihat dulu kondisi liga yang paling agresif ingin menarik mereka, Liga Super Malaysia. Bukannya makin ramai, liga ini justru sedang menghadapi krisis besar stadion-stadion kosong. Berdasarkan sumber makan bola, pekan ke-19 Liga Super menunjukkan hal yang mengejutkan. Laga Penang versus Selangor yang dulunya penuh sesak, kini hanya dihadiri 2.198 penonton. Terengganu versus JDT hanya ditonton 2.046 orang. Dan yang paling parah, Negeri Sembilan versus Sabah, cuma 537 penonton. Total, 5 pertandingan hanya mengumpulkan 6.800-an penonton, padahal semuanya digelar di akhir pekan. Pemerhati sepak bola Malaysia, Aidil Azlan, bahkan menyebut, liga ini sudah mati. Sekali lagi, kita disuguhi angka-angka yang tidak mengejutkan. Stadion kosong. Bukan cuma pengamat, CEO PDRM FC, Hafiz Zainal Abidin juga mengakui, kalau lawan tim besar pun tetap sepi, itu masalah besar. Ini alarm buat seluruh liga. Anehnya, bahkan kehadiran tim raksasa JDT atau Johor Darul Ta'zim, sang juara dominan, tidak mampu menarik penonton tuan rumah. Hal ini membuat banyak pihak menuding. Dominasi JDT telah membunuh daya saing liga, sehingga fans pun kehilangan gairah untuk datang langsung ke stadion. Pemilik JDT sendiri, Tunku Ismail Idris, justru menyindir klub-klub lain. Kalau rumah tetangga kita indah dan rumah kita tak dikelola, gilahkah kita membakar seluruh kawasan perumahan? Sudah 11 tahun berbagai alasan dan konspirasi, saatnya ubah pola pikir. Di sisi lain, mantan manajer Selangor, Zakaria Rahim, juga menegaskan bahwa klub Malaysia harus berhenti merasa sebesar Liverpool atau MU. Karena faktanya, kita ini klub Malaysia, orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Jangan berlagak, bangunlah kedekatan dengan fans lewat media sosial. Maka banyak yang menilai upaya mendatangkan pemain timnas Indonesia bukan murni strategi sepak bola, tetapi strategi marketing untuk membangkitkan atensi fans. Terutama supporter Indonesia yang dikenal militan yang bekerja di Malaysia. Saat para penonton di stadion mulai menghilang, klub-klub Malaysia mulai mencari jalan pintas. Salah satunya adalah dengan memburu pemain keturunan Indonesia yang punya label timnas, punya daya tarik dan tentunya punya fans loyal. Klub seperti KL City FC bahkan sudah terang-terangan mengincar 2 pemain warisan Indonesia untuk musim depan. Dalam laporan media harian Metro, seorang sumber dalam klub menyebut, pemain yang kami incar ini bukan murahan, mereka punya kualitas dan bisa membantu KL City. Tapi yang menarik bukan cuma urusan taktik atau kekuatan tim, tapi juga soal marketing dan daya tarik bisnis. Masih dari sumber yang sama, media Malaysia menuliskan, di Kuala Lumpur ini banyak pekerja asal Indonesia. Kehadiran pemain timnas akan menarik penonton dan mendongkrak penjualan jersey. Ini jelas bahwa target utama bukan hanya kemenangan di lapangan, tapi juga kemenangan di tribun dan toko merchandise. KL City bukan satu-satunya. Klub lain seperti Selangor, Sabah FC, dan bahkan tim-tim lapis kedua mulai ikut tren mendatangkan pemain Indonesia untuk boosting exposure. Tapi inilah yang membuat publik Indonesia mulai geram. Banyak yang merasa pemain timnas hanya dimanfaatkan sebagai alat dagang, dipajang di baliho, diburu media lokal, tapi jarang benar-benar difokuskan untuk dikembangkan. Dan ini baru satu negara. Karena ternyata Indonesia juga punya pesaing dari dalam negeri sendiri. Dari Liga 1 Indonesia sendiri, kini ikut berburu para pemain diaspora. Salah satu yang paling agresif adalah Bayangkara FC. Setelah resmi promosi ke Liga 1 musim 2025-2026, Bayangkara langsung tancap gas. Buka komunikasi dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri.
COO Bayangkara FC, Sumarji, bahkan belak-belakan mengatakan, tergantung ya, semua tergantung. Opsi itu tergantung, dan kalau memang itu memungkinkan dan mereka mau bergabung dengan Bayangkara, loh kami senang. Kami senang. Pak manajer ini selalu tanya ke saya. Ada beberapa, tapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan, ya kami berharap, apalagi ada Pak Jenta di samping saya, ini juga suka malas-malasi pemain timnas. Kalau misalkan ada yang mau nilai kontrak sesuai dan kami bisa jalankan, kami sangat senang sekali. Kami sangat senang sekali. Pak, komunikasi tahu berapa pemain Pak? Ada lah. ya tapi publik menangkapnya beda. Fans mulai merasa ada yang janggal, karena Zainuddin Amali bukan sekedar komisaris klub. Dia juga adalah wakil ketua umum PSSI, dan Sumarji sendiri menjabat ketua badan tim nasional. Ini yang membuat rumor transfer ke Bayangkara dipenuhi kontroversi. Banyak yang khawatir pemain-pemain diaspora yang susah payah ditempa di Eropa justru dipulangkan lebih cepat ke Liga 1 hanya demi kebutuhan satu klub. Beberapa nama yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya seperti Nathan, Eliano, Shane Patinama, hingga Rafael Strijk dirumorkan jadi target utama. Mereka adalah pemain diaspora yang pernah bikin bangga di laga timnas, dan saat ini masih berjuang mempertahankan mimpinya berkarir di Eropa. Apakah mereka harus di Liga Negara ASEAN? Selain Malaysia dan Liga 1, Liga Thailand pun juga sering menunjukkan minatnya kepada para pemain timnas Indonesia. Terbukti saat ini sudah ada 4 pemain timnas yang berkarir di Liga Thailand, seperti Asnawi, Pratama Arhan, Mesal Hamzah, dan Ronaldo Pateh. Tapi negara Gajah Putih itu memang sudah lama dikenal sebagai kompetisi terbaik di Asia Tenggara. Stabil secara finansial, kualitas klub merata, dan infrastruktur jauh lebih siap. Maka tak heran, satu persatu pemain Indonesia mulai hijrah ke Thai League untuk terus menjaga kualitas atau akan sebagai batu loncatan ke liga yang lebih tinggi lagi. Tapi tetap tidak semua pemain cocok, dan sebagian fans tetap berharap kalau bisa bertahan di Eropa, kenapa harus ke ASEAN? We bring the victory near. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Di tengah semua rumor transfer yang makin kencang, justru satu hal yang paling menarik perhatian dunia maya, reaksi para fans Indonesia. Ya, netizen Indonesia meledak. Komentar demi komentar membanjiri media sosial, baik di Instagram ataupun TikTok. Bukan hanya kecewa, tapi juga kesal, sinis, bahkan nyaris sarkas. Di Instagram, seorang netizen menulis, Selangor, KL City, Bayangkara, rumor yang sangat membuat emosi fans timnas. Lalu disusul komentar lain dari @arianto10, ngapain ke Malaysia kalau udah tahu juaranya JDT. Bahkan ada yang menuduh niat klub-klub ini cuma soal bisnis. Seperti komentar dari @Gagan Gandita, beli pemain Indo hanya untuk marketing dan menarik minat penonton Indo. Tahu kan Liga Malay lagi sepi penonton? Dan juga dari @Ferisyah Putra L-Fateh30 yang menuliskan, Malaysia sedang dalam mode misi menghancurkan karir pemain timnas Indonesia. Di TikTok pun narasinya juga nggak kalah nyolot, seperti yang dilontarkan oleh @ya.oan yang dikuatkan oleh @dwi14.09. Naturalisasi hanya untuk Liga 1 dan timnas Bayangkara. Kan dia manajer timnas, jadi sekalian. Sebuah sindiran ke arah manajemen menilai naturalisasi seolah untuk kepentingan internal klub bukan prestasi nasional. Kemudian ada dari @pororo dan @klein yang sama-sama mengkritik tajam yang mengkhawatirkan pemain timnas akan jatuh jika tinggalkan Eropa. Apalah, mau ngancurin karir pemain timnas kah? Malah manajemen timnas sendiri yang mau merusak pemain diaspora. Lebih baik pemain diaspora tetap di Eropa supaya tetap terjaga levelnya. Beberapa merasa sayang dan peduli. Para pemain diaspora ini masih muda, harus ke Liga 1. Sayang banget Pak kalau langsung ke Liga 1, mereka masih muda. Reaksi-reaksi ini menunjukkan satu hal yang jelas. Publik tidak ingin pemain timnas, apalagi keturunan, jadi korban sistem. Mereka ingin para pemain ini tetap berkembang di level tertinggi. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory. Bukan jadi alat marketing semata di liga yang bahkan masih berjuang isi tribun. Di tengah banyaknya tawaran, tekanan, dan rayuan pulang dari klub-klub Asia Tenggara, Eropa tetaplah tempat terbaik untuk berkembang. Meskipun tidak selalu jadi starter, meskipun harus bersaing dengan pemain dari seluruh dunia, justru disitulah nilai dan mental pemain terbentuk. Memang jalan di Eropa tidak mudah, tapi jika semua pemain muda pulang sebelum waktunya, kapan sepak bola kita akan naik kelas? Dan meskipun pada akhirnya, semua kembali ke pilihan sang pemain, tapi kini mereka tidak lagi sendirian. Ada fans yang ikut mengawal, ada suara yang menyuarakan. Tegas melawan demi masa depan yang lebih besar dari sekedar liga sementara. Through unity.